Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya, Dwi Septi Lukitasari, CGP Angkatan 11, menyampaikan hasil analisa atas koneksi antar materi modul 2.1, yaitu memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Nah, untuk membahas modul ini, kita tak akan lepas dari apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Apa ya yang dimaksud dengannya? Pembelajaran diferensiasi bukanlah sebuah metode atau teknik yang terbatas pada sintaks tertentu, melainkan sebuah prinsip mengenai usaha menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Layaknya seorang dokter yang sedang membantu pasiennya menyembuhkan sakit, yaitu dengan melakukan pemeriksaan awal untuk memastikan pengobatannya sesuai yang dibutuhkan oleh pasiennya. Seorang guru harus mengenali kebutuhan murid untuk memberikan pelayanan berupa pembelajaran yang akan memenuhi kebutuhan tersebut dengan tepat. Usaha mengenali atau mengidentifikasi kebutuhan murid bisa dilihat dari 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Sebagai guru, kita semua tentu tahu bahwa murid akan menunjukkan kinerja yang lebih baik jika tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya, atau kita sebut sebagai kesiapan belajar. Lalu, jika tugas-tugas tersebut memicu keingintahuan atau hasrat dalam diri seorang murid, maka kita sedang melihat dari aspek minat. Dan jika tugas itu memberikan kesempatan bagi mereka untuk bekerja dengan cara yang mereka sukai, maka kita sedang mencoba mengenali murid dari aspek profil belajar. Berikut adalah kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan murid. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Kita bisa menyiapkan lembar observasi berupa checklist yang bisa berisi instrumen terkait kesiapan, minat, atau profil belajar mereka. Yang kedua, melakukan asesmen diagnostik dengan wawancara atau menyiapkan lembar tes atau kuesioner tertulis. Dan yang ketiga, mendiskusikan terkait kebutuhan murid dengan guru sebelumnya juga cukup efektif untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Yang keempat, selain itu kita bisa melakukan diskusi dengan murid secara informal atau santai untuk lebih memahami apa yang mereka inginkan dan butuhkan di dalam pembelajaran kita. Kita harus selalu ingat bahwa guru yang memperhatikan dengan seksama hasil penilaian formatif perilaku murid, refleksi murid, dan terbiasa mendengarkan dengan baik murid-muridnya biasanya akan lebih mudah mengetahui kebutuhan belajar murid-muridnya. Membuat catatan tentang profil juga akan sangat membantu guru menyesuaikan proses pembelajaran dengan kebutuhan murid-muridnya. Setelah kita memiliki catatan tentang kebutuhan murid dalam kelas kita, selanjutnya kita bisa menentukan strategi pembelajaran diferensiasi. Strategi tersebut adalah diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Sebelum berbicara mengenai penerapannya dalam pembelajaran, kita harus memahami pengertian konten, proses, dan produk dalam konteks pembelajaran. Dalam buku How to Differentiate Instruction in Mixed Ability, Carroll and Tomlinson menjelaskan tentang makna ketiganya dan arti penting dalam konteks pembelajaran. Yang pertama, content is the input of teaching and learning. It's what we teach or what we want students to learning. Yang secara garis besar berarti konten merupakan segala materi pengajaran dan pembelajaran yang ingin kita ajarkan atau ingin murid kita pelajari. Sedangkan proses means sense making, or just as it sounds, opportunity for learners to process the content or ideas and skills to which they have been introduced. Maknanya adalah proses merupakan sebuah usaha pemahaman atau dengan kata lain, kesempatan bagi murid untuk memproses konten atau ide dan keterampilan yang telah diperkenalkan kepada mereka. Dan yang terakhir adalah produk.
Product assignment should help students individually or in groups rethink, use, and extend what they have learned over a long period of time, a unit, a semester, or even a year. Yang artinya, tugas produk seharusnya membantu murid baik secara individu atau dalam kelompok memikirkan ulang, menggunakan dan memperluas apa yang mereka telah pelajari sepanjang rentang waktu tertentu, baik itu sebuah unit, semester, atau bahkan dalam setahun. Selanjutnya, kita akan membicarakan beberapa contoh penerapannya untuk setiap strategi dilihat dari masing-masing aspek kebutuhan murid. Mari kita mulai dari strategi diferensiasi konten. Untuk aspek kesiapan belajar, kita bisa menyediakan materi dengan tingkat keterbacaan bervariasi. Teks juga bisa di-highlight dengan ditebalkan, diwarnai, dan lain-lain. Atau kita tunjukkan materi beragam mulai dari teks tulis, gambar, grafik, atau video. Untuk aspek minat belajar, kita bisa mengaitkan materi dengan minat murid atau menggunakan contoh yang relevan atau dikaitkan dengan minat mereka. Kita juga bisa menggunakan elemen permainan yang mereka sukai. Selanjutnya, untuk profil belajar, strategi diferensiasi konten bisa berupa mode pengajaran yang bervariasi baik secara verbal, visual, irama, demonstrasi, dan lain-lain. Kita juga bisa menciptakan suasana belajar yang fleksibel. Kontekstualisasi materi dengan latar belakang sosial budaya serta pengalaman murid juga akan sangat membantu. Berikutnya adalah strategi mendiferensiasi proses. Untuk kesiapan belajar, tiered assignments atau tugas berjenjang pada bentuk tantangan atau jenis bantuan yang diberikan bisa dilakukan. Pilihan aktivitas yang bervariasi dari yang terstruktur sampai terbuka untuk memberikan ruang kreativitas yang lebih tinggi. Selain itu, pemberian tempo belajar atau penyelesaian tugas yang fleksibel juga akan sangat baik. Untuk minat belajar, kita bisa menugaskan murid melakukan penyelidikan independen, kemudian menggunakan metode pembelajaran jigsaw dengan pembagian tugas sesuai dengan minat. Dan kita pun bisa membagi kelas menjadi beberapa kelompok ahli sesuai dengan minat murid. Untuk profil belajar dari strategi diferensiasi proses, kita bisa mempersilahkan murid untuk memilih suasana kerja atau belajar yang paling nyaman menurut mereka. Tugas bisa dirancang sesuai dengan konteks alam dan zaman murid. Selain itu, pendekatan pembelajaran multisensorik, baik itu audio, visual, aktivitas interaktif bisa diterapkan. Sekarang kita sampai pada strategi diferensiasi yang ketiga, yaitu produk. Untuk kesiapan belajar, kita bisa membantu siswa dengan memberikan contoh produk dengan berbagai tingkat kompleksitas. Kita juga bisa melakukan pengecekan pekerjaan berdasarkan tingkat kemandirian murid. Selanjutnya, pemilihan produk disesuaikan dengan keterampilan yang paling dikuasai oleh murid. Untuk minat belajar, strategi produk bisa memanfaatkan minat murid untuk merancang produk dan penilaian kinerja. Kita juga bisa mempersilahkan murid untuk mengusulkan jenis produk yang akan dinilaikan. Penggunaan berbagai teknologi sebaiknya juga dilakukan untuk eksplorasi dan ekspresi. Sedangkan untuk profil belajar, kita bisa mengintegrasikan kolaborasi berdasar pada profil belajar baik yang sama maupun yang berbeda. Sediakan juga dukungan dan sumber daya yang memenuhi kebutuhan gaya belajar murid, seperti auditori, visual, kinestetik, dan lain-lain. Kita juga harus menyediakan fasilitas yang beragam untuk pilihan produk yang sesuai dengan profil belajar mereka. Nah, sampailah kita pada bagian mengoneksikan antar modul. Yang pertama, antara modul 1.1 yaitu filosofi pendidikan menurut KHD dan modul 2.1. Kita tentu ingat, menurut KHD, pendidikan itu haruslah menuntun murid menebalkan kodratnya
demi menjadi manusia merdeka yang mampu mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan tertinggi untuk diri dan lingkungannya. Nah, untuk menuntun menjadi manusia yang merdeka, kita sebagai guru harus memenuhi kebutuhan belajar murid yang tentunya akan berbeda antara satu anak dengan lainnya. Oleh sebab itulah, pembelajaran diferensiasi merupakan sebuah prinsip yang mampu mewujudkan tujuan menuntun sesuai kodrat masing-masing anak tersebut. Berikutnya, antara modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak dan tentunya dengan modul 2.1. Tugas menuntun terlaksana dengan mewujudkan 5 peran guru penggerak. Kelima peran itu akan mampu dilaksanakan ketika seorang guru mengejawantahkan nilai-nilai yang berpihak pada murid, inovatif, mandiri, sekaligus kolaboratif, dan reflektif. Melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi bukanlah hal sederhana, namun masih bisa dicapai. Di antaranya ketika seorang guru memiliki kualitas nilai guru penggerak, yaitu selalu berpihak pada murid, inovatif, mandiri, kolaboratif, dan tentunya reflektif. Sedangkan koneksi antara modul 1.3 yaitu visi guru penggerak dengan modul 2.1 tergambar ketika hati telah tergerak akan peran yang harus diemban dengan tuntunan nilai yang tertanam dalam diri. Guru haruslah memiliki visi yang kuat untuk selalu meluruskan jalan panjang dalam kegiatan menuntun murid. Visi guru penggerak haruslah secara jelas memasukkan unsur memenuhi kebutuhan belajar murid agar murid terlayani dan akhirnya mampu mengembangkan dirinya secara kodratif. Dan yang masih sangat segar diingatan kita modul 1.4 yaitu budaya positif. Ketika kita koneksikan dengan modul 2.1. Budaya positif merupakan sebuah usaha kolektif yang mewujudkan sikap penghargaan pada seluruh warga yang ada dalam sekolah. Penerapan budaya positif memungkinkan seluruh warga untuk menjadi dirinya sesuai dengan kesiapan, minat, dan profil. Budaya positif yang dibawa dalam proses pembelajaran seharusnya mampu mewadahi perbedaan pada anak didik. Disinilah kita membutuhkan sebuah konsep pembelajaran berdiferensiasi yang akhirnya mampu melayani kebutuhan pembelajaran yang beragam. Demikianlah yang saya pahami dan dapat sampaikan mengenai modul 2.1 yaitu memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi serta koneksinya dengan modul-modul sebelumnya. Kegiatan mengkoneksikan materi berfungsi untuk menjalin alur belajar sehingga seluruh materi bisa mewarnai gerak langkah guru penggerak sebagai seorang pendidik. Janganlah pernah lupa dengan pesan yang dititipkan oleh Bapak pendidik kita, Ki Hajar Dewantara. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.